Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fatima Azara dengan NIM 2003020023. Adapun rekan saya Sri Haryati dengan NIM 2003020047 dan rekan saya Erlin Septiani dengan NIM 2003020049. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tantangan guru pada abad 21 yang diampu oleh dosen pengampu yang Bapak Ang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Ijati SPD MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data, kami menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis suatu dokumen yang sudah dibuat. Dokumen yang digunakan berasal dari dokumen resmi yang dibuat oleh lembaga sosial yang berisi informasi yang relevan. Untuk permasalahan data dan fakta, saya alihkan kepada Sri Haryati. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan data dan fakta. Di sini kasusnya generasi Z sedang dengan segudang masalah yang dihadapi. Gen Z memang unik dengan karakteristik dan sifat yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan. Ryan Jenkins 2017 dalam artikelnya berjudul For Reason Generation Z Will Be the Most Different Generation menyatakan bahwa Gen Z memiliki harapan, preferensi, dan perspektif kerja yang berbeda sehingga dapat menantang status quo. Karakter Gen Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dan teknologi bagian sendi kehidupan mereka. Ada 5 karakteristik utama Gen Z yang membedakannya dengan generasi sebelumnya. Pertama, media sosial. Gen Z merupakan yang menjadikan media sosial sebagai jembatan atas keterasingan karena semua orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi. Kedua, bahwa keterhubungan Gen Z dengan orang lain adalah hal yang terpenting. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan bisa ada pada generasi ini sehingga upaya mentransfer keterampilan dari generasi sebelumnya seperti komunikasi interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis, dan berpikir kritis. Yang keempat, kemudahan Gen Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang secara virtual, menyebabkan pengalaman mereka menjelajah secara geografis menjadi terbatas. Meskipun begitu, kemudahan mereka terhubung dengan banyak orang dari beragam belahan dunia menyebabkan Gen Z memiliki pola pikir terbuka, open-minded. Yang kelima, keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai informasi, pandangan, dan pola pikir menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Namun dampaknya kemudian Gen Z menjadi sulit mendefinisikan diri sendiri. Identitas diri yang terbentuk seringkali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan masalah yang dihadapi semakin kompleks. Dalam riset yang dilakukan oleh GNFI bekerjasama lembaga survei kelompok diskusi dalam kajian opini publik Indonesia memetakan masalah yang ada di Indonesia. Ada segudang masalah yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia khususnya pada generasi Z. Permasalahan utama, korupsi 19,8%, harga kebutuhan pokok naik 14,1%, krisis ekonomi atau ekonomi belum stabil 11,6%, lapangan pekerjaan kurang atau pengangguran 7,5%, kebijakan pemerintah tidak pro rakyat 5,5%, penegakan hukum yang tidak adil atau tidak transparan 5,2%, kemiskinan 4,6%, krisis moralitas 4,1%, akses dan kualitas pendidikan yang rendah 4,0%,
intoleransi 3,2%. Masalah politik, balas jasa kepentingan oligarki 3,0%, kesenjangan sosial 2,3%, pandemi COVID-19 masih ada 2,3%, adanya hutang negara 2,3%, kurangnya literasi terhadap informasi yang diterima 2,2%, polusi atau kerusakan lingkungan 1,7%, kondisi keuangan keluarga menurun 1,5%, pelecehan seksual 1,2%, kebebasan berpendapat dibatasi 1,1%, kualitas infrastruktur rendah atau banyak kecelakaan 0,6%, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan 0,3%, tidak tahu atau tidak menjawab 1,9%. Sementara generasi muda menganggap bahwa hukum dan politik merupakan sektor yang perlu ditingkatkan. Hanya sebagian kecil yang optimis bahwa Indonesia bisa menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, baik, dan transparan di masa depan. Tingginya praktik korupsi di Indonesia menjadi alasan utama generasi Z menyoroti permasalahan korupsi atau kebijakan hukum yang ada di Indonesia yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Generasi Z terlahir ketika dunia berubah dari abad 20 ke abad 21, hingga kebijakan atau perekonomian yang dibuat pemerintah semakin tidak mudah diprediksi, menyebabkan mereka pekerjaan lama menghilang dan munculnya pekerjaan baru di tahun yang akan datang. Kamu yang termasuk generasi Z harus aware dengan perubahan, walaupun perubahan yang ada sedikit memberikan peluang atau kesempatan karena persaingan semakin terbuka. Maka mereka punya prioritas dalam menentukan tujuan hidup ke depan. Di antaranya, mendapatkan pekerjaan atau membangun karir 26,7%, memiliki atau meneruskan usaha 21,3%, melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan 13,7%, membeli rumah 8,5%, penghasilan bertambah 6,0%, membesarkan dan mendidik anak 3,6%, membahagiakan atau mensejahterakan hidup keluarga 3,4%. Menikah 3,4%, mewujudkan hidup atau mental dan spiritual yang sehat 3,0%, menjadi manusia yang berguna atau membawa dampak positif 2,1%, mengatur keuangan menjadi kondisi finansial yang lebih baik 2,1%, meraih impian dan cita-cita 1,4%, menjadi versi diri yang lebih baik lagi 1,1%, memiliki mobil 0,9%, tinggal di luar negeri 0,6%, menjalankan ibadah haji atau umroh 0,3%, belum ada atau tidak tahu 2,0%. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Si Haryati yang telah menjelaskannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kebanyakan generasi Z berfokus pada pengembangan karir karena di masa depan banyak pekerjaan lama banyak yang menghilang semenjak kemajuan internet. Selain berfokus pada pembangunan karir, mereka juga ingin membuka atau meneruskan usaha agar memperbanyak sumber pemasukan, serta pemasukan uang yang mereka peroleh jika dimanage dengan baik dapat digunakan untuk diinvestasikan pada sektor pendidikan atau menambah skill. Mereka juga meyakini semakin tinggi tingkat pendidikan dan skill yang dimiliki akan mendatangkan kesempatan atau peluang baru di masa depan. Setelah kamu punya rencana ke depan yang matang, jangan hanya berfokus pada satu titik saja, namun perbanyak skill baru yang bermunculan, dan generasi Z tidak perlu takut menghadapi perubahan karena banyak kesempatan yang kita raih dengan berbagai akses. Kamu yang masih kuliah atau fresh graduate punya kesempatan belajar memaksimalkan pemanfaatan teknologi agar bisa lebih memperdaya atau punya kapasitas yang relevan dengan bidang yang sedang digeluti. Adapun rumusan masalahnya, apa yang dapat dilakukan oleh guru pada abad 21 untuk membangun generasi Z dengan segudang masalah yang dihadapi? Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, perbedaan karakteristik generasi Z dengan generasi sebelumnya. 2. Pemanfaatan, perkembangan, dan perubahan teknologi. Ketiga, generasi Z memiliki prioritas dalam menentukan tujuan hidupnya. Untuk pembahasan dan solusi, saya alihkan kepada Erlin Septiani. Dipersilakan.
Selanjutnya pembahasan dan solusi yang akan dijelaskan oleh saya dengan Erlin Septiani dengan NIM 0030202049. Yang pertama, alternatif pemecahan. Berdasarkan data dan fakta yang sudah dikumpulkan sebelumnya, maka guru abad 21 memiliki tantangan tersendiri untuk menghadapi dan membantu generasi Z. Guru harus lebih mengembangkan dan menyesuaikan kompetensi yang dimilikinya untuk menghadapi generasi ini. Karena dalam menghadapi generasi ini, guru harus lebih memahami karakteristik dari generasi Z yang berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya. Guru pun juga harus lebih memahami perkembangan teknologi yang ada. Generasi Z sangat terbuka dengan informasi yang didapatkan dari manapun, terlebih lagi dari teknologi yang terkoneksi kemanapun itu. Seorang guru juga dituntut untuk mampu membantu siswa mengembangkan potensinya masing-masing dengan prioritas generasi Z dalam menentukan tujuan hidupnya. Yang kedua, perlakuan. Guru sebagai pengajar perlu mengganti persepsi generasi Z yang meremehkan pentingnya bangku pendidikan. Guru dapat membantunya dengan menawarkan gaya belajar dan metode pembelajaran yang menarik dengan menerapkan perkembangan teknologi yang ada. Perubahan karakteristik di setiap generasi seperti ini harus disikapi dan ditanggapi oleh guru secara terbuka. Guru harus mampu menerima perubahan dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga relasi guru dan siswa dapat terjalin dengan baik, saling melengkapi, dan memberikan perubahan berarti di dunia nyata. Yang ketiga, evaluasi. Agar generasi Z tidak lagi meremehkan pentingnya pendidikan, maka guru harus bisa kreatif dan inovatif dalam mengajar. Karena jika hanya mengajar saja dengan cara ceramah atau memberikan tugas, mereka juga bisa mencari sendiri dengan teknologi yang mereka miliki dan mereka kuasai. Maka hal itu tidak akan tercapai tujuan untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya pendidikan. Dengan begitu, guru juga lebih dituntut untuk memahami perkembangan teknologi agar tidak kalah dari generasi Z. Yang keempat, tindak lanjut. Generasi Z sangat memandang remeh pendidikan, maka dari itu dibutuhkannya guru yang bisa menyadarkan mereka akan pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, pada pendidikan sekarang sangat membutuhkan guru yang memahami perkembangan teknologi, kreatif dan inovatif agar tujuan itu bisa tercapai, sehingga generasi Z tidak lagi memandang remeh bangku pendidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Erlin Septiani yang telah menjelaskan. Itu saja pembahasan dari kelompok kami, itu kelompok 3 mengenai kasus tantangan guru pada abad 21. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.